Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Ayu Ramadhani, NIM 1902050077, kelas 19A2, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit retardasi mental. Retardasi mental atau yang biasa kita kenal dengan keterbelakangan mental merupakan suatu disabilitas atau ketidakmampuan yang ditandai dengan fungsi intelektual yang di bawah rata-rata dan rendahnya tingkat kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ketidakmampuan tersebut antara lain ketidakmampuan membaca, menulis, berbahasa, tingkat kepercayaan diri yang rendah, sikap bertanggung jawab yang rendah, makan, minum, mandi, dan sosialisasi yang rendah. Retardasi mental dapat terjadi karena perkembangan otak yang tidak optimal. Perkembangan otak yang tidak optimal dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Karena adanya masalah kandungan pada ibu. Masalah kandungan tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor tersebut antara lain karena kekurangan gizi, karena sang ibu ketergantungan alkohol atau obat, atau karena adanya infeksi atau penyakit seperti penyakit AIDS. Penyebab retardasi mental yang lain adalah karena faktor keturunan atau adanya faktor fisik lain seperti terpapar sinar X, atau karena sang ibu dulu berusaha untuk melakukan abortus atau aborsi. Selain masalah-masalah di atas, penyebab retardasi mental yang lain karena adanya masalah-masalah perkembangan pada anak di tahun-tahun awal kehidupan anak. Masalah tersebut seperti adanya infeksi pada otak, kemudian penyakit kuning yang berkepanjangan, adanya kecelakaan, atau adanya penyebab lain seperti malnutrisi. Ada beberapa kriteria diagnosis pada penyakit retardasi mental. Gambaran utamanya antara lain: 1. Fungsi intelektual umum di bawah rata-rata. Secara klinis dikenal dengan retardasi mental ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Yang kedua, terdapat kekurangan dalam perilaku adaptif. Yang ketiga, terjadi sebelum usia 18 tahun. Selanjutnya, retardasi mental juga terdapat gambaran penyertanya, antara lain penyandang retardasi mental disertai dengan psikopatologi yang lain, misalnya agresif, irritable, dan gerakan stereotipik. Penata laksanaan pada penyakit retardasi mental antara lain seperti memberikan edukasi atau informasi kepada orang tua mengenai penyakit retardasi mental. Dalam penyakit ini tidak ada pengobatan khusus, hanya terdapat obat yang terdapat untuk membantu penyakit fisik-fisik anak yang lain, bukan khusus untuk penyakit retardasi mentalnya. Kemudian dapat dilakukan terapi khusus kepada anak, kemudian pendidikan luar biasa kepada anak untuk melatih dan meningkatkan kemampuan fisik-fisik anak yang lain seperti kemampuan membaca, menulis, menggambar, berbahasa, dan bersosialisasi. Secara medis, penyakit retardasi mental ini tidak dapat disembuhkan, hanya terdapat pengobatan untuk meningkatkan dan membantu kemampuan anak
untuk bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.